Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Kami dari Pusat Kajian Al-Quran dan Informasi Islam Al-Azhar Kelapa Gading pada hari ini ingin melanjutkan pada pembahasan sebelumnya mengenai sujud tilawah. Kalau pembahasan sebelumnya membahas mengenai keutamaan sujud tilawah dan hikmah disyaratkan sujud tilawah. Dan pada bagian yang kedua ini, pada hari ini kami ingin menyampaikan tentang hukum sujud tilawah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dijelaskan mengenai hukum sujud tilawah. Pendapat yang terkuat, sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Dan ini menjadi pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi menurut ulama-ulama Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, hukum sujud tilawah adalah wajib karena ada perintah untuk melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudu lillahi wa'budu. Yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya wajib, hanya derajat kewajibannya di bawah fardu. Ulama mazhab Hanafi berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun." Yang artinya, mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak sujud, sementara tidak akan ada celaan kecuali apabila meninggalkan yang wajib. Pendalilan ini sejalan dengan kemutlakan perintah untuk bersujud dalam firman-Nya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya dalam Quran surat An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, pendapat yang terkuat mengatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah riwayat dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, qara'tu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Yang artinya, aku membacakan surat An-Najm kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak sujud di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sujud tilawah hukumnya mandub atau sunnah, tidak sampai wajib. Karena seandainya hukumnya wajib, pasti Rasulullah SAW akan mengingkari Zaid bin Sabit yang ketika itu ia tidak sujud. Meninggalkan sujud dalam kasus ini tidak bisa dijadikan dalil dihapuskannya syariat sujud tilawah. Boleh jadi alasannya adalah untuk menjelaskan hukum sujud tilawah, bahwa hukumnya tidak wajib. Mungkin pula sebenarnya Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk melakukannya, hanya beliau khawatir hal tersebut menjadi sebuah fardu. Dalil yang lainnya diantaranya dari
sahabat Umar bin Al-Khattab bahwa ia berkata, "Innallaha ta'ala lam yufarrid alaina sujud illa an nasya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan sujud tilawah kepada kita kecuali apabila kita mau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Ya ayuhan nas, inna namurru bis sujud, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala itsma alaihi." Yang artinya, wahai manusia, kita akan melewati ayat-ayat sajadah yang disyaratkan sujud. Barang siapa yang sujud, maka ia telah bertindak tepat, dan barang siapa yang tidak melakukan sujud, maka ia tidak berdosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Athar di atas dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ketika khutbah Jumat di hadapan para sahabat semuanya dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan tidak ada yang menentang perkataannya. Ketika kasusnya seperti ini, maka perkataan sahabat bisa dijadikan hujah, terutama perkataan ini datangnya dari khalifah yang rasyid, yang mendapat petunjuk, yang lebih utama dalam mengikuti as-sunnah, mengikuti al-hadis. Hal ini diperkuat dengan hadirnya seluruh sahabat, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada ayat Al-Quran, as-sunnah atau hadis, ijma', kesepakatan sahabat, atau qiyas, analogi yang menunjukkan wajibnya sujud tilawah. Jadi mengenai hukum sujud tilawah, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Baik, hari ini yang bisa kami sampaikan mengenai hukum sujud tilawah. Insyaallah kita bersambung ke bagian yang ketiga mengenai tata cara sujud tilawah. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.